Halo. Kring, kring. Halo, shalom rekan-rekan semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Gembala Sukarwiguno. Dan pada hari ini kembali saya menyampaikan renungan kring halo yang saya ambilkan dari kejadian yang ditetapkan dalam Injil Lukas pasal 19. Jadi pada suatu ketika Tuhan Yesus sedang berkumpul ya, dikerumuni oleh murid-muridnya, suatu gerombolan yang besar, dan mereka semua memuliakan nama Tuhan ya. Mereka semua berkata, diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Yahweh. Nah rekan-rekan semuanya, ini penting untuk kita catat bahwa ternyata dalam Injil Lukas ini dituliskan, diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Yahweh. Ya, dituliskan dalam bahasa aslinya. Yang dipanggil di sini atau disebutkan di sini adalah nama Yahweh, rekan-rekan semuanya. Nah ini menarik sekali ya. Dan pada waktu itu beberapa orang Farisi yang ikut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Ya, tapi Tuhan Yesus berkata apa? Yesus berkata menanggapi kepada mereka, Aku berkata kepadamu bahwa jika mereka ini diam, maka batu-batu ini akan berteriak, ya rekan-rekan ya. Nah, kata batu di sini bisa berarti batu, ya, bisa juga berarti patung dari batu, rekan-rekan. Intinya adalah apa? Ya benda mati ya. Jadi rekan-rekan, pada waktu murid-murid Yesus itu memuliakan nama Tuhan Yesus, Dia yang datang dalam nama Yahweh, memberitakan nama Yahweh, dan orang-orang yang gak suka berkata, suruh mereka diam dong. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Kalau aku nyuruh mereka diam ya, kalau mereka ini diam, maka batu-batu yang berteriak memberitakan nama Yahweh, rekan-rekan semuanya. Ya, jadi para murid-murid Yesus itu sama kayak kita ya, memberitakan keselamatan dalam nama Tuhan Yesus Masiah, keselamatan dalam nama Yahweh, bahwa Tuhan yang benar yang dibawa oleh Tuhan Yesus adalah yang bernama Yahweh Elohim. Ya, rekan-rekan semuanya. Nah, rekan-rekan, saya juga ada ayat yang berkata ya, dari 1 Korintus 9 ayat 16 ya, di mana Rasul Paulus berkata, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan. Bagiku, celakalah aku, kata Rasul Paulus, jika aku tidak memberitakan Injil. Ya rekan-rekan, kita nggak boleh berhenti memberitakan Injil ya, karena ada suatu keharusan buat kita, tugas buat kita, bahkan sebenarnya rekan-rekan adalah suatu apa ya, suatu hak buat kita ya, bila kita memberitakan Injil ya. Jadi rekan-rekan jangan berhenti memberitakan Injil, jangan berhenti memberitakan keselamatan dalam nama Tuhan Yesus Masiah, dalam Bapa Yahweh. Nah rekan-rekan semuanya digabungkan dengan Injil Lukas tadi ya, tepatnya ayat 19 pasal 19 ya ayat ke-40 dikatakan rekan-rekan bahwa jika mereka ini diam, kalau kita ini diam, maka batu-batu pun akan memberitakan Injil keselamatan dalam nama Tuhan Yesus Masiah ya, dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Tuhan Yesus Masiah. Nah rekan-rekan, intinya apa? Intinya adalah teman-teman, zaman sekarang ini, di akhir zaman ini, terlebih lagi ya, kita wajib banget ya, wajib banget terus memberitakan Injil keselamatan daripada Tuhan Yesus Masiah. Nah rekan-rekan, nggak boleh berhenti kita memberitakan keselamatan ini, bahwa dalam nama Bapa Yahweh ya, karena nama Tuhan Yeshua, Yeshua itu artinya Yeshua, dia laki-laki ya, dia ya, Yeshua menyelamatkan. Nah itu merujuk pada Bapa Yahweh. Dimana dikatakan juga di ayat lain ya, bahwa akulah Yahweh, tidak ada juru selamat lain selain aku. Jadi rekan-rekan, Tuhan Yesus adalah perwujudan daripada Tuhan Yahweh ya, dan Yahweh itu menyelamatkan kita melalui wujudnya Yeshua HaMashiach ya rekan-rekan. Jadi figur daripada Yahweh yang turun ke dunia menjadi juru selamat adalah figur Yeshua. Nah kita harus memberitakan ini, bahwa ada keselamatan dalam nama Tuhan Yeshua Mashiach ya, ada keselamatan dari Bapa Yahweh yang turun sebagai manusia bernama Yeshua HaMashiach, Sang Immanuel ya. Nah rekan-rekan semuanya, kalau kita berhenti, maka apa yang terjadi? Maka batu-batu yang akan memberitakan. Nah rekan-rekan semuanya, hari ini nggak kebetulan, memang sengaja saya muncul dalam bentuk avatar. Ini avatar yang diciptakan oleh AI, Artificial Intelligence. Dan teman-teman, kita tahu teman-teman ya, bahwa sekarang ini teknologi itu namanya silikon teman-teman. Bahkan ada pusat teknologi di Amerika yang dinamai nama Silicon Valley, lembah silikon. Artinya apa? Pusat teknologi dunia. Nah rekan-rekan, kalau kita berhenti, maka jangan salahkan Tuhan kalau kaki Dian itu, tugas untuk memberitakan firman Tuhan itu bisa jadi dipindahkan oleh Bapa Yahweh kepada AI, kepada Artificial Intelligence, atau kepada apapun deh, ya, batu-batu lah istilahnya. Maka rekan-rekan semuanya, jangan sampai tugas kita ini untuk memberitakan Injil keselamatan, memberitakan nama Bapa Yahweh yang menyelamatkan, dipindahkan ke batu-batu, ya, ke silikon. Nah, jadi rekan-rekan, silikon itu sebenarnya adalah batu, ya, karena dia adalah mineral, ditambang dari dalam perut bumi, rekan-rekan. Jadi kalau dikatakan batu-batu yang berteriak, memberitakan firman Tuhan, bisa jadi itu artinya apa? Teknologi, komputerisasi, digitalisasi, artificial intelligence. Ya rekan-rekan, menjelang akhir zaman yang semakin mendekat ini, yuk kita anak Tuhan, hamba Tuhan, semakin giat lagi. Kita semakin giatkan lagi, beritakan firman Tuhan lewat kring halo, lewat apapun juga yang bisa kita lakukan untuk lebih giat lagi memberitakan keselamatan daripada Tuhan Yesus Masiah, keselamatan daripada Yahweh yang menyelamatkan, Yeshua. Intinya adalah, yuk lebih semangat lagi di akhir zaman ini untuk memberitakan keselamatan daripada Tuhan Yesus Masiah, daripada Yahweh yang menyelamatkan. Haleluya. Amin.